Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kali ini ilmu penyakit akan masuk pada materi rematik atau rheumatoid arthritis. Rematik itu adalah bahasa awam. Bahasa medisnya rheumatoid arthritis. Pengertiannya apa? Pengertian dari rheumatoid arthritis adalah gangguan autoimun kronik yang menyebabkan proses inflamasi pada sendi. Gangguan autoimun kronik yang menyebabkan inflamasi pada sendi. Yang menyebabkan inflamasi pada sendi. Kalau kalian punya nenek, kakek, itu biasanya yang kalau kalian lihat jalannya pelan-pelan, terus ada susah berjalan, terus gerakannya tidak seperti normal, itu kemungkinan kena rematik atau rheumatoid arthritis. Sekarang pengertian sudah, sekarang masuk ke tanda gejala. Tanda gejala. Tanda gejalanya adalah nyeri sendi. Biasanya dia mengeluh persendiannya terasa nyeri. Kemudian hambatan gerakan, terutama pada sendi. Hambatan gerak sendi. Terus kemudian pada waktu bangun dia merasa kaku. Kaku pada pagi hari. Terus kemudian krepitasi. Tahu krepitasi ya? Krepitasi itu adalah gemeretek. Biasanya kita bisa dengar, jadi kalau beda dengan sengaja ditarik. Jadi kalau krepitasi itu kita nggak narik tapi udah kerasa krek-krek gitu, itu namanya krepitasi, terutama pada sendi yang sakit. Kemudian ada pembesaran sendi atau deformitas. Pembesaran sendi bisa dibilang juga deformitas. Itu tanda gejalanya. Kemudian seperti yang saya bilang tadi adalah perubahan gaya berjalan. Biasanya kalau orang tua itu kelihatan jalannya timik-timik atau pincang, itu dia kemungkinan kena rheumatoid arthritis. Ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 tanda gejala dari rematik atau rheumatoid arthritis. Sekarang kita masuk ke etiologi. Etiologi atau penyebab, karena dia itu autoimun, maka dia tidak dapat diketahui secara pasti apa yang menyebabkan dia terkena rheumatoid arthritis. Namun ada berbagai macam resiko yang diketahui berhubungan dengan penyakit ini. Etiologi tidak diketahui pasti. Tapi ada faktor resikonya. Misal apa? Usia di atas 40 tahun. Terus kemudian jenis kelamin. Pada pasien dengan rheumatoid arthritis ini biasanya pada wanita sering terkena di lutut dan sendi, sedangkan laki-laki lebih sering terkena pada paha. Nah, ini memunculkan teori yang mungkin rematik ini berhubungan dengan peran hormonal pada patogenesis osteoartritis ini.
kemudian suku bangsa. Nah, ini beberapa suku bangsa, prevalensinya berbeda-beda, mungkin berkaitan dengan pola hidup atau pertumbuhan tulang. Kan kalau pola hidup bule sama kita kan beda. Kemudian juga pola makannya, sana makan roti, sini makan nasi. Terus kemudian genetik, kalau punya kakek nenek yang kena rematik, kemungkinan nanti kita juga akan punya resiko untuk terkena rematik ketika kita berusia lanjut. Kemudian kegemukan, gemuk, nah ini ditulis kegemukan ya. Kegemukan itu karena orang yang gemuk itu faktor metabolitnya dia lebih berat daripada metabolik dengan berat badan normal. Ini jadi mengkaitkan teori dengan rematik ini tidak hanya dari faktor mekanis, tetapi juga faktor metabolit. Kemudian cedera sendi, biasanya pada atlet-atlet. Misalnya terlalu seru latihannya, jadi dia kena rematik. Kemudian kelainan pertumbuhan atau kongenital. Kongenital ini bisa. Terus genetik, bedanya kok genetik sama kongenital apa? Kalau genetik itu dia dari gennya. Kalau kongenital itu dia berhubungan dengan pertumbuhannya. Terus kemudian yang terakhir adalah kepadatan tulang. Kepadatan tulang. Nah, ini tulang yang padat tidak membantu mengurangi benturan beban yang diterima oleh tulang rawan sendi. Akibatnya tulang rawan sendi menjadi lebih gampang robek. Ini ya faktor risikonya. Etiologinya tidak diketahui pasti, tapi faktor risikonya ada beberapa ini. Terus kemudian kita masuk ke pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang. Kita singkat aja ya, soalnya biar kalian juga kuotanya nggak habis banyak. Nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung japri ke saya. Pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang ini dari sinar X bisa. Kemudian scan radionuklida. Ini terus kemudian artroskopi langsung. Untuk mekanisme pemeriksaannya ini sementara kalian bisa lihat di YouTube, atau nanti kalau misalnya kita ada kesempatan untuk bertatap muka, nanti saya carikan videonya. Kemudian biopsi dari membran sinovial. Membran sinovial itu adalah membran yang mengelilingi sendi. Terus kemudian pemeriksaan cairan sendi melalui biopsi, sama ya tadi. Nah, ini pemeriksaan penunjangnya ada sinar X, ada scan radionuklida, ada artroskopi langsung, kemudian biopsi. Kemudian setelah ini kita masuk ke penata laksanaan. Penata laksanaannya biasanya pemberian terapi obat. Kalau dia nyeri, dia dikasih anti nyeri. Kalau dia inflamasi, dia dikasih NSAID. Itu untuk mengurangi inflamasinya. Terus kemudian pengaturan aktivitas dan istirahat cukup. Jadi kalau sendinya sakit ya jangan banyak gerak, istirahat dulu. Terus kemudian kompres panas dingin itu juga bisa. Kompres panas dingin ini untuk mengurangi nyerinya ya. Kemudian untuk dietnya ini terutama disarankan untuk memperbanyak asam lemak omega 3 yang terdapat dalam minyak ikan. Terus kemudian
Kalau parah, dia bisa pembedahan. Ini untuk menstabilkan sendi, itu juga bisa melalui pembedahan. Kemudian biar nggak kena rheumatoid arthritis ini, kita bisa melakukan berbagai macam pencegahan. Pencegahannya bisa mengurangi berat badan. Ini untuk mengurangi tekanan pada sendi. Terus kemudian rajin olahraga. Ini untuk membantu melancarkan peredaran darah dan memastikan tulang dan otot kita tetap kuat. Makan seimbang, makannya sehat. Itu terutama tadi yang mengandung minyak ikan. Kemudian memelihara sendi. Memelihara sendi maksudnya kita tidak bekerja yang berat-berat. Kalau olahraga nggak usah seru-seru, yang biasa aja. Terus kemudian diagnosa keperawatan apa yang mungkin muncul? Diagnosa keperawatan yang mungkin muncul apa yang paling kelihatan? Kerusakan mobilitas fisik. Ya, kerusakan mobilitas fisik berhubungan dengan misalnya deformitas skeletal. Dia kriteria hasilnya apa? Mempertahankan fungsi posisi. Mempertahankan posisi. Kemudian meningkatkan kekuatan tubuh. Meningkatkan kekuatan tubuh. Kemudian mendemonstrasi perilaku aktivitas. Jadi ini kita lihat apakah setelah dilakukan intervensi keperawatan, apakah dia yang tadinya tidak bisa melakukan aktivitas, apakah jadi bisa melakukan aktivitas. Sudah sampai sini ada yang ditanyakan? Oh ya, untuk tugas saya perjelas, kalian bisa tulis tangan atau di print, itu terserah kalian. Soalnya kan kondisi orang beda-beda. Ada yang, Bu, daripada ngeprint uangnya, kata ibu saya mending beli beras. Oh ya nggak apa-apa, kalian tulis tangan. Atau ada yang, Bu, di rumah saya printer saya tuh berlebihan, daripada nggak dipakai. Oh ya silakan di print. Singkat aja, maksimal 5 halaman. Isinya tadi ya, seperti yang saya sebutkan tadi. Cuman kalau bisa yang awal itu ininya diagnosa keperawatannya berbeda dengan yang saya terangkan, seperti itu. Jadi intinya saya tidak memberatkan kalian, yang penting kalian tahu yang kalian tulis, kalian belajar, dan ketika ujian kalian bisa. Sudah, terima kasih. Untuk pertanyaan bisa japri ke saya atau ditanyakan ke PJ-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.